intisarihi waqad amina dalika bidafnil mayyit. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kenapa kain kafan itu diikat? Kan itu disebutkan di sini. Karena kalau kain kafan itu nggak diikat, khawatirnya akan terjadi apa? Akan terurai kan? Akan terberai ya, terburai kainnya. Ya, bisa jadi mayatnya akan apa? Akan keluar kan itu. Makanya ketika seseorang itu mengikat kain kafan, mengapani seseorang jenazah, maka kafannya diikat. Tujuannya apa? Tujuannya agar kain kafannya tidak terburai, agar kain kafannya tidak terbuka sehingga jenazahnya terlihat. Apalagi dalam kondisi jenazah tidak menggunakan apa? Pakaian. Lah makanya kenapa dia diikat? Supaya kain kafannya tidak terurai. Lah karenanya setelah jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur, maka dibukalah kain tali pengikatnya, dan itu tidak lagi akan mengkhawatirkan terbukanya aurat si mayit. Kenapa? Karena si mayitnya sudah berada di dalam kubur. Kalaupun terbuka, nggak mungkin akan terlihat lagi oleh manusia, sehingga maka disunnahkanlah talinya untuk dibuka. Kenapa? Karena tujuan tali itu hanyalah sekedar untuk apa? Mengikat atau mengaitkan atau menguatkan kain kafan supaya dia tidak terurai. Lah berarti Pak, aslinya kalau tidak tidak diikat pun nggak apa-apa sebenarnya, kan gitu. Nggak kita kasih tali pun nggak apa-apa sebenarnya, karena memang itu hanya sebatas untuk apa? Tapi kalau nggak diikat terus pakai apa? Apa dilem? Ya, masa dipuntul-puntul kan gitu kan ya? Nah ini penting, walaupun mengikat tali kain kafan itu juga termasuk sunnah ya, sehingga tentunya kita tidak meninggalkannya karena itu juga disunnahkan. Bukti sunnah adalah apa? Rasulullah memberikan contoh bahwa tali kain kafan itu jumlahnya yang ganjil, boleh 3 ya, boleh 3, tengah, kemudian kepala sama apa? Sama kaki ya. Kalau masih kurang tambah 2 lagi, 5 kan itu kan ya. Masih kurang lagi tambah 2 lagi, 7, masih kurang lagi, ya sudah ya. Nah, yang jelas afdolnya adalah ganjil ya. Ini penting untuk diperhatikan. Baik Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ya. Jadi kain kafan ini, sebagai pengikat kain kafan ini disunnahkan untuk dibuka. Adapun kalau tidak dibuka karena terlupa dan sebagainya, maka itu juga tidak masalah. Misalnya contoh ketika naudzubillah misalnya ya, jenazah mereka yang mungkin tertabrak kereta api misalnya, atau kecelakaan pesawat terbang ya, itu mungkin sudah nggak dikafani lagi tuh Mbak, sudah langsung dimasukkan kantong plastik, langsung dimasukkan ke dalam peti langsung, dan itu nggak perlu, sudah nggak ada lagi istilah diikat atau membuka dan sebagainya ya. Atau misalnya ada yang menjadi korban kereta api ya, sampai jenazahnya ya hancur itu kan ya, kemudian dikutipin sama keluarganya itu ya di atas rel kereta api itu ya, kemudian dimasukkan kain kantong, dimasukkan dalam kain kafan, kemudian diikat, ya sudah, nggak perlu lagi untuk dibuka juga nggak masalah. Sehingga tapi buktinya kok ada suara jerit-jerit ya, itu yang jerit bukan mayatnya gitu loh ya, itu yang jerit setannya. Dan apalagi sekarang ini Pak, ada perbuatan yang sangat terlarang, dan ini sebenarnya sebuah penyimpangan dan penyesatan. Apa itu? Sekarang ini di negeri kita ini Pak, ini seharusnya Majelis Ulama Indonesia wajib turun tangan sebenarnya. Kenapa? Karena hari ini sudah ada sebuah penyimpangan yang sangat berbahaya. Setiap kali ada kasus kecelakaan, tiba-tiba datang pawang yang memanggil
rohnya. Oh, ya. Kemudian diajak bicara. Piye kabarmu Mbak Panesia? Oh, Panesia kok diajak ngomong. Ya. Ini sebenarnya sebuah penyimpangan yang besar ini, Pak. Nggak ada itu yang namanya roh itu dipanggil, kemudian katanya yang dipanggil itu adalah jin yang berada di sekitarnya. Dia menyaksikan bagaimana rohnya tersiksa, rohnya kesakitan. Nggak mungkin, Pak. Jin, demi Allah, Pak. Setan tuh ngaku sih, nggak mungkin dia bisa melihat roh itu. Ya. Demi Allah saya katakan, Pak, walaupun sama-sama goib, setan itu goib, roh itu goib, demi Allah, Pak. Setan itu nggak bisa menyaksikan apa? Roh. Maka kalau kemudian datang itu pawang-pawang kibodo, gendeng, udah bodoh, gendeng lagi. Kan ada sekarang kan? Namanya apa? Kibodo, gendeng. Sudah bodoh, gendeng lagi. Dibawa orang. Kayak kemarin tuh kan kasusnya siapa tuh? Panesia. Lah Ustaz kok ngerti Ustaz? Ya nggak ngerti. Dan bukan hanya itu saja, sebelumnya waktu kecelakaan pesawat Sriwijaya itu kan, itu sampai siapa tuh? Gus siapa namanya? Gus Miftah, ya kan? Itu sampai datang nyewa kapal atau apa itu ke tengah laut sana, kemudian katanya manggil penunggu di laut itu, ditanya di mana kamu menyaksikan arwah-arwah mereka. Oh, arwah mereka dalam kondisi tenang. Oh, dari mana dia tahu itu? Itu pasti, Pak, setannya itu ngapusi itu. Karena nggak mungkin setan itu bisa melihat apa? Roh. Apalagi katanya setannya apa? Ruhnya tersiksa, ruhnya gentayangan. Itu yang gentayangan itu setannya atau korin yang berada bersama si mayat, bukan rohnya si mayat itu. Dan ini tentunya Majelis Ulama Indonesia wajib turun tangan. Ini sudah penyimpangan, ini bentuk penyesatan terhadap apa? Terhadap umat. Sehingga seakan-akan apa? Ada orang yang mampu memanggil roh halus. Roh halus itu ya setan itu. Nggak mungkin arwah itu bisa dipanggil, Pak. Kenapa? Kalau ada orang yang meninggal dunia, Pak, arwah itu pasti kembali kepada Allah. Orang mukmin kembali ke tempat yang tertinggi, orang kafir akan kembali ke tempat yang hina. Dan itu dijelaskan oleh Allah. Ya. Bisa kita buka nanti dalam surat apa? Al-Mutaffifin. Ya. Dalam surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan? Kita lihat itu ya. Jadi ada dua tempat kembalinya arwah. Ya, jadi ada dua tempat di mana tempat ini menjadi tempat kembalinya arwah manusia, rohnya manusia. Sehingga nggak ada, Pak, ruh itu yang gentayangan, nggak ada itu. Ruhnya nggak diterima langit dan bumi. Yang nggak diterima langit dan bumi itu bukan rohnya, tapi adalah apa? Jasadnya, ya, jasadnya, ya. Ruhnya pasti, karena ruh itu milik siapa, Pak? Milik Allah, dan Allah akan mengambil semua ruh itu kembali kepadanya, walaupun tempatnya berbeda antara rohnya orang mukmin dengan rohnya orang-orang yang kafir. Ini penting ya. Jadi kalau ada yang mengatakan arwahnya nggak diterima, arwahnya gentayangan, sehingga dia jadi kuntilanak, dia jadi pocong, dia jadi gundurwo, itu ngapusi, itu hoak. Ya. Maka sebuah Allah katakan ya, coba kita buka ini ya, dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7. Ya, apa kata Allah? Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, ya, sesungguhnya sekali-kali kata Allah tidak, bahwa sesungguhnya kitab catatan orang-orang kafir itu diletakkan oleh Allah pada tempat yang rendah, hina, yang tempat yang sebawah-bawahnya di sana, yaitu namanya apa? Sijjin.
Dan orang-orang mukmin itu tempat kembalinya di mana? Illiyin. Paham ya? Jadi sudah jelas. Jadi tidak ada arwah yang gentayangan, apalagi arwahnya bisa dipanggil. Kibodo, gendeng tadi itu. Wahai arwahnya Soekarno, arwahnya Soekarno. Datanglah, tiba-tiba dia masuk ke tubuh orang. Kamu Soekarno? Iya, saya Soekarno. Bagaimana menurut Bapak proklamator tentang negara kita ini? Baik-baik. Wah, setan ngapusi itu ya. Oh, negara nggak baik dibilang baik kan itu kan ya. Kalau terjadi loh ya. Nah, jadi ini penting banget sekalian. Makanya kita jangan sampai keliru itu. Jangan sampai kita percaya itu, Pak, yang di YouTube itu. Yang katanya bisa manggil arwah sebagainya. Nggak ada, Pak. Dukun itu semuanya ngapusi. Kemarin katanya apa itu? Waktu mau ada perlombaan sirkuit di Mandalika, supaya nggak terjadi hujan. Wah, bayangkan, Pak, sudah zaman modern masih pakai pawang hujan. Kok itu? Hanya orang-orang dungu dan bodoh itu, Pak, yang menggunakan pawang hujan untuk menangkal hujan. Akhirnya hujan turun dengan lebat, bahkan banjir. Akhirnya dituduh pawang hujannya nggak pinter. Lah kemarin pawang hujannya lapor ke polisian itu ya. Dia tidak terima, dituduh apa? Nggak sukses. Jadi ini penting Pak sekalian ya. Makanya kita hari ini tuh jangan percaya dukun, Pak. Ya. Dukun yang bisa dipercaya cuma dua aja itu. Ya. Dukun kelahiran, ya. Dukun beranak, ya. Sama dukun HP, ya. Saya pernah lihat itu, Pak, di beberapa counter itu ditulisnya bukan lagi ditulisnya apa? Dukun komputer, ya kan? Nah, ini boleh jenengan percaya itu, Pak. Jadi kalau jenengan punya HP rusak, punya komputer rusak, bawa tuh ke dukun komputer itu. Ya. Selain itu, Pak, dukunnya bohong semua itu. Apalagi pawang hujan. Oh, pawang hujan itu ya bawa payung. Jelas itu. Lah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sudah jelas ya bahwa di dalam Islam ya, kalau roh itu sudah dicabut oleh Allah, sudah pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ruhnya akan kembali ke tempat yang tertinggi di sisi Allah, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang fujar, munafik akan kembali kepada Allah ke tempat yang paling hina dan paling rendah di sana. Hanya Allah yang Maha tahu di mana tempat yang rendah dan hina itu yang jelas. Nah, ini penting bagi kita sehingga Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita jangan sampai ya hanya gara-gara konten YouTube macam-macam semuanya sekarang dibuat konten, semuanya sekarang dieksploitasi dan sebagainya. Naudzubillah min dalik. Baik, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan membuka kain kafan sebelum kita lanjutkan pada permasalahan yang berikutnya. Jadi sudah jelas ya tentang kain kafan, ya sudah jelas ya. Ya, ada yang tanya? Cukup ya. Sekarang lanjut ke permasalahan yang keenam ya. Apa itu? Saddun lihaddil qabri, menutup had kuburan ya, menutup had kuburan ya. Jadi apa nama saddu lahdil qabri ya, menutup lahat kuburan, bukan had ya, menutup apa? Saddu lahdil qabri. Jadi setelah mayat dimasukkan ke dalam apa? Lahat ya, sudah masih ingat ya? Cara penguburan di dalam Islam itu ada berapa kemarin? Ada dua ya, ada yang namanya lahat dan ada yang namanya syak ya. Jadi kalau lahat kemarin berada di mana? Lahat itu berada di tepi